investasi. Berikut adalah ulasan pasar selama sepekan terakhir. Zona Amerika. Data kedua untuk pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tumbuh 2,1% annualized, lebih rendah dibandingkan data pertama yang tumbuh 2,4% annualized. Tapi sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal 1 yang tumbuh 2% annualized. Data personal bulan Juli telah dirilis. Pendapatan personal tumbuh 0,2% month on month versus pertumbuhan 0,3% month on month bulan Juni. Sedangkan pengeluaran personal tumbuh 0,8% month on month versus pertumbuhan 0,5% month on month bulan Juni. Data ketenagakerjaan bulan Agustus cenderung mengindikasikan pelemahan. Tingkat pengangguran bulan Agustus meningkat menjadi 3,8% versus 3,5% bulan Juli. Sedangkan non-farm payroll bertambah 187.000, lebih tinggi dibandingkan penambahan bulan Juli sebesar 157.000. Namun penambahan ini masih di bawah level 200.000 yang mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat oleh The Fed yang bertujuan untuk menurunkan inflasi telah mempengaruhi pasar tenaga kerja. Zona Asia. Kondisi manufaktur Cina bulan Agustus akhirnya mencatatkan fase ekspansi di level 51, ekspansi tertinggi sejak bulan Februari 2023. Secara year to date, manufaktur Cina mencatatkan fase ekspansi sebanyak 5 kali. Zona Indonesia. Kondisi manufaktur Indonesia bulan Agustus masih di fase ekspansi di level 53,9 versus 53,3 bulan Juli. Level ini merupakan yang tertinggi sejak November 2021. Inflasi bulan Agustus cenderung terkendali, tumbuh 3,27% year on year atau minus 0,02% month on month versus 3,08% year on year atau 0,21% month on month bulan Juli. Cadangan devisa bulan Agustus akan dirilis pekan ini, diprediksi berada di level 134 miliar US dollar versus 137,7 miliar US dollar bulan Juli. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Agustus akan dirilis pekan ini, diprediksi masih berada di fase optimis di level 121 versus 123,5 bulan Juli. Market View. IHSG selama sepekan ditutup menguat 1,19% week on week di level 6.977,654. IHSG masih berusaha untuk menembus level resisten terdekatnya di level 7.000-an. Pekan ini relatif minim katalis. Data domestik seperti tingkat kepercayaan konsumen bulan Agustus yang diproyeksikan berada di fase optimis. Serta cadangan devisa bulan Agustus diharapkan dapat membuat IHSG menembus level 7.000. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 2,97 triliun rupiah selama sepekan atau outflow year to date 641,21 miliar rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor industri dasar, infrastruktur, dan teknologi, masing-masing sebesar 3,66%, 2,93%, dan 2,81% secara mingguan. Pada tanggal 1 September 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR0095 turun menjadi 6,08%. Yield benchmark 10 tahun atau FR0096 turun menjadi 6,35%. Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR0098 turun menjadi 6,46%. Dan yield benchmark 20 tahun atau FR0097 turun menjadi 6,61%. Untuk Indon 10 tahun atau Indon 33, yield bergerak turun di level 5,09% dan yield US Treasury 10 tahun turun di 4,19%. Dibandingkan dengan posisi per 25 Agustus 2023 yaitu 5,19% dan 4,23%. Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun turun ke level 79,4 BPS. Rupiah ditutup menguat 0,35% week on week pada level 15,242. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 29 Agustus 2023 tercatat sebesar 845,29 triliun rupiah atau sebesar 15,37% dari total outstandingnya.
menurun dibandingkan posisi per 25 Agustus 2023, yaitu sebesar 848,50 triliun rupiah atau 15,43% dari total outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi, sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih menaikkan suku bunga acuan di bulan Juli, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 1% year on year di tahun 2023. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali, sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Tetaplah berinvestasi.